PSG pesta 6 gol ke gawang Montpellier. Drama injury time, Leverkusen raih kemenangan. Resmi Manchester City pulangkan Gundogan. Sergio Roberto resmi lanjutkan karir di Como. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. PSG meladeni Montpellier di Parc des Princes dalam duel pekan kedua Ligue 1. Kali ini PSG membuka keunggulan dengan gol cepat lewat Bradley Barcola pada menit keempat. PSG lantas bisa mengadakan keunggulan di menit ke-24. Kali ini Marco Asensio melepas tembakan first time akurat. Laga dilanjutkan kembali di babak kedua dan PSG langsung tancap gas. Menit ke-53 Barcola mencetak gol keduanya. Menit ke-58 PSG kian menjauh. Kali ini Achraf Hakimi yang mencetak gol umpan silang. Bola disambut sepakan voli Hakimi. Menit ke-60 gol kelima untuk PSG. Kali ini Warren Zaïre-Emery menuntaskannya dengan tembakan mendatar. Gol pamungkas PSG tercipta di menit ke-82. Lee Kang-in mendapat bagian penyumbang nama ke papan skor. Kemenangan telak ini memastikan PSG memuncaki klasemen Liga Prancis sementara. Leverkusen menyambangi Mönchengladbach di Borussia Park. Duel pekan pertama Bundesliga, Leverkusen unggul lebih dahulu. Granit Xhaka mencetak gol spektakuler di menit ke-12. Lalu Florian Wirtz berhasil mengadakan keunggulan di menit ke-38. Skor 0-2 menutup duel 45 menit pertama. Mönchengladbach bangkit dan melawan di babak kedua. Nivo Elvedi mencetak gol balasan pertama di menit ke-59. Lalu menjelang akhir pertandingan, tim Kleindienst mencetak gol balasan kedua di menit ke-85, skor menjadi 2-2. Menit ke-90+11, Florian Wirtz mencetak gol penentu. Eksekusi penalti Wirtz ditepis, tapi bola muntah langsung disabar. Leverkusen pun berhasil meraih 3 poin pertama dan catatan tak terkalahkan Leverkusen di Liga pun masih terjaga. Pertemuan adu Den Haag versus Volendam tersaji di Bingwall Stadium, Hague, Belanda. Sayang Rafael Struijk hanya menghangatkan bangku cadangan tidak turun bermain. Den Haag membuka keunggulan lewat gol Alex Schalk di menit ke-31. Skor 1-0 pun bertahan sampai akhir 45 menit pertama. Di babak kedua, Den Haag kembali mencetak gol. Jari Vlak menjebol gawang lawan di menit ke-55, skor 2-0. Volendam lantas mencoba bangkit dan berhasil mencuri gol balasan di menit ke-52. Henk Veerman mencetak gol. Hasil ini membuat adu Den Haag menempati posisi ketiga dengan koleksi 5 poin dari 3 laga. Pertemuan De Graafschap versus Jong Utrecht dilakukan di De Visverberg, Doetinchem, Belanda. Ivan Jenner turun sebagai starter di laga ini. Kali ini, Sam Bisseling membawa tim tuan rumah unggul lebih dahulu di menit ke-44. Jong Utrecht tertinggal 0-1. Di babak kedua, Jong Utrecht bangkit dan membalas 2 gol dari Skleting di menit ke-66 dan Descott di menit ke-68. Sempat membawa Jong Utrecht berbalik unggul dalam waktu singkat. Meski begitu, tim lawan mendapat penalti dan Mahi berhasil menuntaskannya di menit ke-81, skor akhir 2-2. Hasil ini membuat Jong Utrecht menempati posisi 17 dengan koleksi 2 poin dari 3 laga. Muangthong United versus Rayong di pekan ketiga Thailand Premier League. Sayangnya Ronaldo Kouyaté tidak tampil di laga ini. Muangthong baru bisa mencetak gol pada injury time babak pertama. Mereka mencetak gol melalui gelandangnya Sattaporn Daengse. Rayong akhirnya menyamakan skor menjadi 1-1 berkat gol penyerangnya Yasir Pinto. Skor tersebut bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Muangthong menempati posisi keempat dengan koleksi 4 poin dari 3 laga. Real Madrid mendapat pukulan cukup telak di awal musim 2024-2025. Mereka kemungkinan besar tidak bisa menggunakan jasa gelandang andalannya Jude Bellingham selama 1 bulan ke depan. Media-media Spanyol mengatakan Bellingham terpaksa menepi karena mengalami cedera kaki. Gelandang berpaspor Inggris itu mengalami cedera ketika menjalani sesi latihan pada Jumat. Relevo dan Diario AS melaporkan Bellingham kemungkinan besar menepi selama 3 hingga 4 pekan ke depan. Apabila proses rehabilitasi cedera tidak berjalan lancar, maka Bellingham berpotensi absen hingga awal Oktober mendatang. Barcelona mendatangkan Olmo musim panas ini senilai 60 juta euro dari RB Leipzig. Namun hingga saat ini Olmo justru tak bisa didaftarkan dalam skuad Barcelona untuk Liga Spanyol. Jika upaya di bursa transfer tersebut tetap tak juga bisa membuat Olmo didaftarkan, Barcelona dilaporkan mulai mencari opsi lain. Dikutip dari Football Espana, Barcelona bakal menggunakan bank garansi. Dana dari bank akan membuat pemasukan Barcelona meningkat. Direksi Barcelona secara pribadi bakal menjadi obligates untuk Barcelona sebagai prinsipal. Gareth Southgate tak ingin lagi menukangi timnas Inggris usai Euro 2024. Kini, Southgate tak butuh waktu lama untuk mendapat kerjaan baru. Melansir Daily Star, ex penggawa Aston Villa ini menerima tawaran bekerja dari UFA.
UFA meminta Southgate menjadi bagian komite pengamat teknis. Southgate bertugas menganalisis permainan dari perspektif kepelatihan saat mereka mencoba dan atau menemukan tren serta taktik baru dalam permainan. Sebagai komite pengamat teknis, Southgate dibekali beberapa kemudahan dari UFA, salah satunya akses ke alat visualisasi canggih serta sejumlah besar data untuk membantu membuat kesimpulan. Klub Liga Spanyol Barcelona memastikan kiper Marc-Andre ter Stegen menjadi kapten utama tim pada musim 2024-2025 menggantikan Sergio Roberto yang hengkang. Dikutip dari laman resmi Barcelona di Jakarta, Jumat, keputusan itu didasarkan pada hasil pemungutan suara para pemain. Marc-Andre ter Stegen merupakan penjaga gawang asal Jerman yang sudah bergabung dengan Barcelona sejak tahun 2014. Itu membuatnya menjadi pemain paling senior di Barcelona saat ini. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca memastikan Noah Okafor bakal tampil sebagai starter pada partai di markas Parma akhir pekan ini. Okafor ditunjuk menjadi pengganti Alvaro Morata yang terpaksa menepi akibat cedera otot. Morata kemungkinan besar juga belum bisa tampil ketika Rossoneri menjalani pertandingan pekan ketiga melawan Lazio. Okafor tampil sebagai pemain pengganti ketika AC Milan menghadapi Torino di San Siro akhir pekan lalu. Penyerang berpaspor Swiss itu sukses menciptakan 1 gol dan mengantarkan Rossoneri memaksakan hasil imbang 2-2. Juventus telah resmi mengumumkan perpanjangan kontrak untuk gelandang serba bisa Weston McKennie yang kini terikat dalam masa bakti hingga musim panas tahun 2026. Laporan terkini mengatakan bahwa dia akan melanjutkan kesepakatan yang sama dengan sebelumnya dengan menerima upah 2,5 juta euro per musim sebagaimana laporan tersebut. McKennie santer dikaitkan kepergian dari Turin usai disebut-sebut tidak masuk dalam rencana pelatih baru Thiago Motta. Akan tetapi situasi McKennie berubah dan rupanya Motta masih membutuhkan jasanya. Setelah sebulan lebih berlalu mengalami cedera, Lionel Messi belum memperlihatkan tanda-tanda akan kembali. Inter Miami akhirnya harus melalui perjalanan di Piala Liga tanpa kehadiran sang mega bintang. Sejumlah laga Major League Soccer juga harus dilewatkan oleh pemain berjuluk La Pulga tersebut. Supporter tentu sudah bertanya-tanya mengenai perkembangan kondisi Messi sehingga Gerardo Martino langsung memberi penjelasan. Messi telah latihan terpisah dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Namun, perkembangan yang dilalui Messi sudah mengarah ke sisi positif. Martino sendiri belum berani memberikan waktu estimasi Messi akan kembali. Juara bertahan Premier League Manchester City membuat pengumuman penting. Mereka resmi merekrut kembali Ilkay Gundogan dari Barcelona. Pemain timnas Jerman itu diberikan kontrak berdurasi 1 tahun untuk memperkuat kembali The Citizen. Gundogan sebelumnya memperkuat City pada 2016-2023 selama 7 musim bersama The Citizen. Ia mencatatkan 304 kali penampilan dan mencetak 60 gol. Ilkay Gundogan ikut mengantar City juara Premier League sebanyak 5 kali. Gundogan yang kini berusia 33 tahun itu juga juara Piala FA, Carabao Cup, Community Shield, dan Liga Champions. Sky Sport Italia menyebut ada 3 alasan yang membuat Paulo Dybala batal hengkang dari AS Roma. Pertama, momen perpamitan dengan staf dan pemain AS Roma. Dybala tersentuh dengan penghormatan yang diberikan dari mereka. Kedua, fans AS Roma melakukan tugas dengan sempurna. Di sekitar beredarnya kabar Dybala bakal pindah ke Arab Saudi, mereka mengirim banyak hadiah ke rumah Dybala. Hal itu sangat berarti bagi Dybala dan turut mengubah keputusannya. Ketiga, Dybala mendengarkan pendapat ibu dan istrinya. Keduanya tidak tertarik dengan ide pindah ke Arab Saudi. Dybala pun mendengarkan suara mereka. Hansi Flick ingin mempertahankan Ansu Fati sebagai bagian dari rencananya di Barcelona. Flick memutuskan itu meski pemain berusia 21 tahun itu memiliki riwayat cedera yang panjang. Seperti dilansir Diario AS, Flick menilai Ansu Fati telah menunjukkan potensi luar biasa selama latihan. Sang pelatih yakin dengan waktu dan bimbingan yang tepat, striker muda tersebut dapat kembali menjadi pemain krusial bagi Barcelona. Meski banyak spekulasi di media mengenai kemungkinan hinggangnya Ansu Fati, namun hal tersebut dianggap bukan prioritas klub. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan akan membuka pembicaraan tentang kontrak baru dengan setelah jendela transfer musim panas ditutup. Kontrak Arteta dengan Arsenal saat ini akan berakhir pada akhir musim, tetapi pembicaraan diperkirakan tidak akan menjadi masalah dan pelatih berusia 42 tahun itu memiliki hubungan baik dengan petinggi klub. Pelatih asal Spanyol itu telah menjadi manajer Arsenal sejak 2019 dan telah memimpin tim tersebut finish di posisi kedua dalam 2 musim terakhir Premier League. Liverpool jadi satu-satunya klub Premier League yang belum melakukan belanja pemain musim panas ini, kontras dengan 4 penggawa mereka yang dilepas klub lain. Dari 4 pemain yang dijual, 3 diantaranya merupakan pemain muda, Fabio Carvalho dan Sepp van den Berg dilego ke Brentford, sementara Bobby Clark diboyong RB Salzburg. Manajer Liverpool Arne Slot angkat bicara soal penjualan Fabio Carvalho CS. Menurutnya para pemain muda itu memang layak di skuad utama, tapi persaingan memperebutkan starting line up timnya amat ketat.
Mantan pemain Barcelona Sergio Roberto meneruskan karirnya ke Italia dengan bergabung Como. Roberto diikat Como dengan kontrak sampai musim panas tahun 2026. Pesepak bola berusia 32 tahun itu menyeberang ke Como setelah kontraknya dengan Barca habis. Sergio Roberto akan bereuni dengan pelatih Como Cesc Fabregas dan pernah menjadi rekan setimnya di Barcelona. Como akan menjadi pengalaman yang sepenuhnya baru bagi mantan pemain timnas Spanyol ini. Sebelumnya Sergio Roberto hanya memperkuat Barca saja di sepanjang karirnya. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Clement Lenglet telah sepakat meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan Atletico Madrid. Dia bakal menjalani masa peminjaman selama 1 musim. Disebutkan pula bahwa Lenglet telah terlebih dahulu menaikkan perpanjangan kontrak di Barca sampai tahun 2027. Nah, untuk musim 2024-2025 ini, Lenglet bakal menjalani masa peminjaman di Atletico, tidak ada opsi pembelian permanen. Atletico akan membayar sebagian besar gaji Lenglet, Barca hanya membayar porsi kecil. Artinya, transfer Lenglet juga menguntungkan Barca secara finansial. Sekitar 2 pekan terakhir, gosip transfer Romelu Lukaku terus menguat. Disebutkan bahwa Napoli adalah kandidat utama klub baru Lukaku, dan benar demikian yang terwujud. Kini Fabrizio Romano melaporkan bahwa transfer Lukaku ke Napoli telah tuntas. Negosiasi antara setiap pihak telah mencapai titik temu secara verbal. Chelsea siap melepas Lukaku dengan harga relatif murah, yaitu 30 juta euro dengan odds-on mencapai 15 juta euro. Lukaku bakal meninggalkan Chelsea secara permanen. Napoli berhasil membeli Lukaku dengan hanya tidak begitu mahal. Transfer menguntungkan. Barcelona secara resmi merekrut Pau Victor ke tim utama pada hari Jumat dengan kontrak hingga tahun 2029 setelah kepindahannya dari Girona. Tindakan protokoler dipentaskan di kantor pusat Spotify Camp Nou dan dihadiri oleh Presiden Barcelona Joan Laporta, Wakil Presiden Rafa Yusti, dan Direktur Olahraga Deco. Ini adalah hari-hari yang menyenangkan dalam kehidupan Pau Victor setelah memiliki pramusim yang hebat dengan skuad senior, memimpin jumlah gol Barca dengan 3 dan melakukan debut resmi tim utama ketika ia masuk melawan Valencia pada hari Sabtu. Timnas Indonesia mendapat dukungan penuh dari Bank Mandiri setelah secara resmi menjadi presenting partner skuad Garuda di berbagai laga kompetisi internasional selama 3 tahun ke depan yang bernilai 80 miliar rupiah per tahun. Dukungan itu diresmikan melalui penandatanganan kesepakatan kemitraan antara PSSI dan Bank Mandiri di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat 23 Agustus siang waktu Indonesia Barat. Nantinya, dalam kesepakatan tersebut Bank Mandiri bakal menggelontorkan dana sebesar 80 miliar rupiah untuk mendanai semua kegiatan timnas putra maupun putri Indonesia. Dalam hal ini tim senior juga seluruh kelompok umur. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengonfirmasi bahwa satu pemainnya akan absen di pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Pemain tersebut adalah Jordi Amat. PSSI memang belum merilis secara resmi daftar pemain untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia. Namun, Jordi Amat tidak akan masuk skuad dalam 2 laga itu karena cedera dan harus istirahat sampai 4 minggu ke depan. Itu tentu menjadi pukulan telak bagi Jordi Amat. Setelah sebelumnya ia juga absen di laga melawan Filipina pada 11 Juni karena sanksi kartu merah. Kartu merah itu diterima Jordi Amat saat timnas Indonesia kalah dari Irak. Sintayong menegaskan Pratama Arhan tetap menjadi bagian timnas Indonesia yang bakal bertanding melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2024. Sintayong sempat memikirkan pemanggilan pemain yang kerap bermain di posisi bek kiri itu lantaran sangat jarang mendapat menit bermain di Suwon FC. Menyusul kemudian muncul rumor masalah keluarga yang melanda Arhan beberapa hari lalu. Sin menjelaskan alasan pemanggilan Arhan. Menurutnya, Arhan adalah aset penting bagi timnas Indonesia karena memiliki kinerja api, terlepas dari tidak ada jaminan memainkannya saat pertandingan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tak menjamin Martin Paes bakal menembus skuad Garuda untuk pertandingan grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September nanti. Kendati demikian, Taeyong mengakui Paes akan menambah warna dalam persaingan memperebutkan tempat di dalam tim untuk posisi penjaga gawang. Paes sendiri belakangan disebut-sebut bakal mendapat kesempatan memperkuat tim merah putih di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, hingga kini Sintayong belum mengumumkan skuad resmi timnas senior. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.